Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar Bahasa Arab TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali bersama kami dalam kajian tafsir. Saat ini kita sudah sampai pada tafsir surat Yasin, tafsir mufradat surat Yasin ayat 63 sampai dengan 67. Sekarang mari kita pelajari ayat 63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Terjemah Kemenak 2019 mengartikan ayat ini dengan inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Mari kita pahami setiap kata daripada ayat ini. Yang pertama, hadhihi. Ya, hadhihi. Hadhihi ini adalah isim isyarah. Isim isyarah. Hadhihi ini adalah sebagai mubtada. Hadhihi ini sebagai mubtada, yaitu kata pertama. Kata pertama. Hadhihi ini digunakan untuk kata tunjuk jenis perempuan tunggal. Kemudian berikutnya jahannamu. Jahannamu. Jahannamu ini adalah termasuk isim ghairu munsharif. Ya, termasuk isim ghairu munsharif. Di dalam terjemah, dalam kamus disebutkan bahwa jahannam, ya, jahannamu, kita putar sedikit biar kelihatan.
Jahannam, ya jahannamu, dia adalah ismun min asma'in nar. Jadi dia adalah salah satu nama dari nama neraka. Jahannamu. Jahannamu ini kedudukannya adalah sebagai khobar. Berikutnya adalah allati. Allati ini artinya, allati ini adalah isim mausul. Ya, isim mausul, kata sambung yang mana kedudukannya dia adalah sebagai sifat daripada jahannam. Nah, karena sifat maka bentuknya mengikuti daripada yang disifati. Mausufnya jahannam adalah muannas sehingga allati ya muannas, yang artinya yang, ya, artinya yang. Kemudian kuntum ini adalah kana dan isimnya. Ya, ini kunnya ini adalah fi'il madhi. Terus kemudian tumnya ini adalah dhamir mutasil, ya, dhamir mutasil fi mahalli rafa, dia sebagai fa'il. Isnadnya adalah antum. Kana yakunu, ini berarti ada, menjadi, atau terjadi, ya. Kana yakunu, kun masdarnya kaunan wa kianan wa kainunatan fa huwa kain. Berikutnya tu'aduna ini adalah fi'il mudhari dalam keadaan marfu, ya, li majhul. Aslinya adalah wa'ada ya'idu. Id wa'dan, masdarnya wa'ada ya'idu id, masdarnya wa'dan atau aidatan fahuwa wa'idun, wal maf'ul mau'udun. Ya, kalau dibilang wa'ada fulanan al-amro, berarti dia berjanji kepada fulan tentang suatu perkara. Atau wa'ada fulanan bil amri, dia berjanji kepada fulan tentang suatu perkara. Bil amri, tentang suatu perkara. Wa'ada fulanan al-amro atau wa'ada fulanan bil amri, dia berjanji kepada fulan tentang satu perkara. Jadi wa'ada yaitu ini artinya adalah dia berjanji, berikrar, atau dia menjanjikan, gitu ya. Ya, kalau kita terjemahkan hadhihi, ini jahannamu, khobar itu selalu diartikan predikat, maka diartikan adalah, gitu ya. Hadhihi ini, ataupun hadhihi ini karena mubtada biasanya diartikan sebelumnya itu bahwa ini, gitu ya. Jahannamu adalah neraka jahannam, allati isim mausul yang bermakna isim mausul, kata sambung, dan dia merupakan sifat, berarti diartikan yang. Ini adalah neraka jahannam yang kuntum berarti kalian adalah tu'aduna
apa tu'aduna itu. Di kuntum ini karena fi'il madhi ya, jadi dulu kalian adalah tu'aduna, ini dijanjikan, tetapi makna yang tepat di sini adalah diperingatkan, gitu ya, diperingatkan, diberi peringatan yang dijanjikan itu, tapi diperingatkan maksudnya adalah diperingatkan. Apa tafsir tahlili dari ayat ini? Dalam tafsirnya Kemenak dijelaskan bahwa Allah menyatakan kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, inilah neraka jahanam yang pernah aku janjikan kepadamu. Dan janji itu telah disampaikan oleh Rasul yang telah diutus kepadamu semasa hidup di dunia dahulu. Ya. Akan tetapi kamu tidak mempercayainya, bahkan kamu ingkar dan durhaka kepadaku dan menyembah Tuhan selainku. Al-Quran menggunakan kata hadhihi, yaitu bentuk isim isyarah, untuk sesuatu yang dekat guna menggambarkan bahwa neraka jahanam sudah berada di hadapan mereka. Ya, jadi kata hadhihi, ini kata hadhihi, menggunakan kata hadhihi adalah isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh. Dzalika, ya, tilka jahanam, ya, ini menggunakan isim isyarah untuk isim isyarah dekat. Ini untuk menggambarkan bahwa neraka jahanam itu ada di hadapan mereka. Ini tentu merupakan sebuah gambaran yang mengerikan. Berikutnya kita masuk di ayat yang ke-64. Islauha al-yauma bima kuntum takfuruna. Dalam terjemah Kemenak dimasukkan masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Baik, sekarang kita pahami maknanya per kata. Islauha ini adalah fi'il islau. Ini adalah fi'il amr. Dari kata asla yusalli, ya. Asla yusalliya, ya. Asla yusalli, asli. Masdarnya islaan fahuwa muslin. Wal maf'ulnya adalah muslan. Jadi asla yusalli, ya. Asla yusalli asli, ya, islaan fahuwa muslin. Wal maf'ulnya adalah muslan. Nah, kalau dikatakan aslahu finnari, berarti dia memasukkannya ke dalam neraka. Aslahu finnari berarti artinya dia memasukkannya ke dalam neraka, atau adkhalahu fiha, dia memasukkan ke dalamnya. Ya, adkhalahu fiha artinya adkhalahu fiha. Nah, aslau ini wawunya ini adalah dhamir muttasil fi mahalli rafa, ya, fi mahalli rafa, ya, fa'ilnya isnadnya adalah
adalah antum. Berarti yang diperintahkan untuk masuk itu adalah kalian. Islauha, masuklah kalian. Ya, masuklah kalian. Hanya ini adalah neraka jahanam. Hanya ke dalamnya, islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Kemudian al-yauma ini artinya adalah hari. Kalau yaumun, kalau al-yauma itu artinya adalah hari ini. Kalau yauma itu bisa berarti hari, masa, waktu, periode atau ketika. Jamaknya adalah ayyamun, ya. Ayyamun, yaumun jamaknya adalah ayyamun. Kalau al-yauma maknanya adalah today atau hari ini. Al-yauma ini ya sebagai dzaraf, rukannya adalah sebagai dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman dalam keadaan mansub. Bima, baknya ini adalah bima, baknya ini adalah harfu jar. Kemudian manya ini adalah isim mausul. Isim mausul yang artinya itu dengan apa yang, gitu ya, bisa dengan apa yang. Muta'alliqani bi aslauha, yang berhubungan dengan islauha, yang berhubungan dengan islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Kemudian kuntum ini adalah kana wa ismuha, sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Kana yakunu, ya, kana yakunu kun, ya, fahuwa kain, ya, ada atau menjadi, yang dulu kalian, kemana dulu kalian, kuntum yang dulu kalian. Takfuruna ini berasal dari kata kafaro yakfuru, masdarnya kufron atau wakufuron atau wakufronan. Jadi kafaro punya masdar kufron, kufuron, dan kufronan, ya, kufron, kufuron, sama kufronan. Kufron, kufuron, kufronan. Kalau dikatakan kafara syakhsyu berarti orang itu kafir. Gitu. Kafara yakfuru sendiri berarti kufur, ingkar, tidak beriman, atau mengingkari atau mengkafiri, dia tidak percaya. Jadi kafara syakhsyu berarti orang itu mengingkari, orang itu ingkar, orang itu tidak percaya. Karena kafara syakhsyu. Nah, jadi nah ini bima, nah ini ya, karena dulu, gitu ya. Islauha, jadi masuklah ke dalamnya, yaitu ke dalam neraka, al-yauma, pada hari ini, bima ini karena apa yang, gitu ya, karena apa yang, bima karena apa yang, kuntum itu dulu kalian, takfuruna kalian mengingkarinya. Tafsir tahlilinya terkait dengan ayat ini dalam Kemenak 2019, bahwa selanjutnya terhadap ayat ini, yaitu Allah memerintahkan kepada mereka, hai orang-orang kafir, masuklah dan rasakanlah pada hari ini panasnya api neraka. Tetaplah di dalamnya sebagai balasan dari keingkaran dan perbuatan dosa yang telah kamu kerjakan dahulu. Dari ayat-ayat ini bisa dipahami seakan-akan Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir yang sedang diazab itu bahwa mereka tidak perlu lagi menyesal, putus asa, dan bersedih hati karena azab yang sedang mereka alami.
Ya, ini islahu al-yauma bima kuntum takfurun. Ini ya, jadi dulu mereka sudah, yang mana dulu mereka ingkari. Ya, jadi masuklah ke dalam neraka. Karena apa? Karena dulu kamu mengingkari. Makanya seakan-akan ayat ini menjelaskan bahwa kamu nggak usah, kalian orang-orang kafir tidak perlu menyesal, putus asa atau bersedih hati, karena dulu kamu sudah kuntum takfurun, bermakna kalian dulu itu sudah mengingkari. Oleh sebab itu azab yang diberikan kepada mereka merupakan ketetapan Tuhan yang tidak mungkin diubah lagi. Kepada mereka sewaktu di dunia telah disampaikan bermacam-macam peringatan, bermacam-macam cobaan, tetapi mereka tetap ingkar. Oleh karena itu, rasakanlah dan terimalah azab yang sedang ditimpakan itu. Baik, berikutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tafsir Kemenak 2019 mengartikan ayat ini, pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik, sekarang kita pahami setiap kata dari ayat ini. Ya. Al-yauma ini kedudukannya adalah sebagai dzaraf zaman. Makanya dia i'rabnya adalah mansub. Al-yauma, ya, kedudukannya adalah sebagai dzaraf zaman, maka dibaca mansub, yang artinya hari ini. Ya, kalau yaumun tadi, yaumun itu hari, masa, waktu, periode ketiga. Jamaknya yaumun itu ayam. Ya, kalau al-yauma berarti pada hari ini tertentu. Kemudian berikutnya nakhtimu. Ya, nakhtimu ini berasal dari kata khotama yakhtimu. Khotama yakhtimu masdarnya khotman wa khitaman. Ya, khotman atau wa khitaman, fahuwa khotim, wal maf'ulnya adalah makhtum. Yang mana khotama yakhtimu sendiri itu bisa berarti mencap, menyetempel, menyegel, menutup, menamatkan, menyempurnakan, atau menyelesaikan. Ya, itu khotama yakhtimu khotman wa khitaman fa huwa khotimun, wal maf'ulnya makhtum. Khotama yakhtimu khotman wa khitaman fa huwa khotimun, wal maf'ulnya makhtum. Menutup, ya, artinya menutup. Ya. Khotama ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan dhamir muttasil, isnadnya adalah nahnu. Isnadnya adalah nahnu. Jadi nakhtimu berarti kami menutup atau kami menyempurnakan, kami menyelesaikan. Khotama, menyelesaikan atau menutup, menyempurnakan, ya. Khotama yakhtimu khotman atau wa khitaman fa huwa khotim wa makhtum. Kemudian berikutnya, ikan fa'ilnya mustatir takdiruhu nahnu. Ya, wal fa'il mustatir takdiruhu nahnu. Ya. Ala afwahihim ini muta'alliqani bi nahtamu, ya. Ini berhubungan dengan nahtamu.
ala afwahihim. Ala ini bisa bermakna di atas gitu ya, pada, kepada. Afwahihim, afwahihim ini berasal dari kata famun ya, famun. Jamaknya adalah afwamu atau afwahun ya. Afwahun ya. Afwamu atau afwah. Afwam atau afwah. Jamaknya. Jadi dia dari kata jamak famun, mulut. Ya. Mulut. Afwahihim berarti their mouth. Berarti mulut mereka. Kemudian berikutnya watukallimuna. Watukallimuna ini berasal dari kata takallama yatakallamu. Masdarnya takalluman. Wa huwa mutakallim wal maf'ul mutakallam bih. Mutakallam bih. Ya, takallama yatakallamu sendiri artinya adalah berbicara, bercakap atau berkata. Ya, takallama yatakallamu, takallaman pembicaraan, fahuwa mutakallimun, mutakallimun fahuwa mutakallimun, wal maf'ulu mutakallam, mutakallamun bih. Mutakallamun bih. Wa tukallimuna berarti dan ya, wa tukallimuna dan kamu berbicara dan dia berbicara kepada kita gitu ya. Wa tukallimuna, takallama yatakallamu. Maaf, ini bukan ini ya, tukallimuna ini bukan dari takallama ya, bukan dari takallama ya. Jadi ini ya, wa tukallimuna ini bukan berasal dari kata takallama, tetapi berasal dari kata kallama. Ya, dari kata kallama yukallimu. Kallama yukallimu. Masdarnya takliman fahuwa mukallim, wal maf'ulnya adalah mukallam. Ya, bukan ini ya, bukan ini. Jadi kallama yukallimu takliman fahuwa mukallim, wal maf'ulnya adalah mukallam. Yang mana arti kallama yukallimu ini berbicara dengan atau bercakap-cakap dengan. Ya. Kemudian ini dhamirnya adalah apa? Hiya ya, dhamirnya adalah hiya. Dhamirnya adalah wa tukallimuna, fa'ilnya adalah hiya ya. Fa'ilnya adalah hiya. Kemudian maf'ulnya ya, maf'ulnya adalah nahnu. Jadi dan dia berbicara dengan kami. Wa tukallimuna, siapa? Ya afwahihim. Gitu. Wa tukallimuna afwahihim. Wa tukallimuna ya. Oke. Ini. Jadi ini fa'ilnya ya. Fa'ilnya ini. Aidihim fa'il muakhkhar wa jumlah. Wa jumlah ma'tuf ala ma qablaha la mahalla laha. Aidihim ya, aidihim ini adalah fa'ilnya. Aidihim itu dari kata yatun, dia jamak daripada kata yatun. Yatun mufradnya, jamaknya adalah aidin atau ayatin. Atin atau ayatin. Kalau aidihim berarti tangan-tangan mereka. Hanya ini diartikan ya, fa'ilnya adalah tangan ya, bukan mulut ya. Tadi ini sudah selesai ya, satu kata ya. Jadi al-yauma nahtimu ala afwahihim. Jadi pada hari ini
al-yauma pada hari ini nahtimu kami menutup ala afwahihim terhadap mulut-mulut mereka. Namun afwahun, afwah itu artinya mulut-mulut ya, afwahihim mulut-mulut mereka, wa tukallimuna dan ia berbicara kepada kami, aitihim yaitu tangan-tangan mereka. Failnya siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara kepada kami? Yaitu aitihim, tangan-tangan mereka. Aitinya ini adalah failnya ya. Kemudian berikutnya watashhadu wawunya ini adalah huruf athof. Terus kemudian tashhadunya ini adalah fi'il mudhari. Tashhadu ini berasal dari kata syahida yashhadu. Nah, tashhadu itu isnadnya adalah ya watashhadu isnadnya adalah ya watashhadu syahida yashhadu masdarnya adalah syuhudan. Syahida yashhadu syuhudan fahuwa syahidun wal maf'ulu masyhudun. Bersaksi, melihat, artinya menghadiri, memberi kesaksian, memberi pembuktian ya. Watashhadu dan dia bersaksi dan ia bersaksi ya. Terus kemudian arjuluhum ini adalah fa'il. Arjuluhum ini adalah fa'ilnya arjuluhum. Arjuluhum ini adalah arjulun, itu adalah jamak daripada kata rijlun, kaki. Jamaknya rijlun itu adalah arjulun. Kalau arjuluhum berarti kaki-kaki mereka. Jadi watashhadu arjuluhum dan bersaksi. Apa yang bersaksi? Arjuluhum yaitu kaki mereka. Kemudian bima, about what ya, dengan apa? Bima ini bimanya adalah muta'alliqun bitukallimuna. Bitukallimuna dengan tukallimuna, berhubungan dengan tukallimuna. Kanu ini kanu adalah kana dan isimnya. Kana yakunu kun kaunan wa kiyanan wa kainunatan fa huwa kain. Kemudian yaksibuna ini berasal dari kata kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu masdarnya kasban fa huwa kasibun wal maf'ulnya maksubun. Kasaba ini bermakna kasaba yaksibu memperoleh atau memenangkan atau beruntung, mendapatkan atau menerima atau menghasilkan atau membuahkan. Yaksibuna ini fi'il mudhari dan mudhari marfu' bi thubutin nun wal wawu wal fa'il. Nah, yaksibuna dan fa'ilnya adalah hum ya, fa'ilnya adalah hum. Jadi kalau kita artikan ini ya, jadi al-yauma pada hari ini nakhtimu ala afwahihim al-yaum pada hari ini nakhtimu kami menutup ala afwahihim mulut mereka, membungkam mulut mereka, wa tukallimuna dan berbicara kepada kami. Apa yang berbicara? Aidihim tangan-tangan mereka, wa tashhadu dan bersaksi. Apa yang bersaksi? Arjuluhum kaki-kaki mereka, bima tentang apa? Kanu yang mereka dulu, yang dahulu mereka, yaksibuna mereka kerjakan. Nah, ayat ini dalam tafsir Kemenak 2019 jelaskan terkait dengan ayat ini bahwasanya ketika menerima azab neraka ada sebagian dari orang-orang kafir yang mengingkari perbuatan jahat mereka di dunia, bagaimana diterangkan dalam firman Allah ya,
thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Itu surat Al-An'am ayat 23. Maka pada ayat 65 dari surat Yasin ini, Allah mengunci mati mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak dapat berbohong maupun mendebat adanya perbuatan mereka. Apalagi tangan-tangan mereka kemudian berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi mulutnya dibungkam, tangannya berbicara dan kakinya sebagai saksi atas apa yang mereka kerjakan, yaitu yaksibuna bima kanu yaksibuna. Hingga mereka tidak mungkin lagi mengelak atas adanya perbuatan-perbuatan mereka yang melawan agama. Pada hari akhirat ini hukum berlaku dengan seadil-adilnya sesuai dengan segala perbuatan mereka di dunia. Menurut riwayat sahabat Anas bin Malik dikatakan bahwa kami sedang berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau tertawa lalu berkata, tahukah kamu mengapa saya tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, saya tertawa karena adanya pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hamba itu berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menyelamatkan aku dari kezaliman? Tuhannya menjawab, ya benar, kamu telah aku selamatkan. Hamba itu berkata lagi, sesungguhnya aku tidak mengizinkan atas diriku kecuali seorang saksi daripadaku. Tuhannya menjawab, cukup, kamu menjadi saksi atas dirimu dan para malaikat pencatat amal juga menjadi saksi. Nabi SAW lalu berkata, kemudian mulut hamba itu ditutup. Lalu anggota-anggota badan diperintahkan untuk berbicara. Bicaralah, kata Nabi Muhammad SAW lagi. Maka anggota-anggota badan itu berbicara sesuai perbuatannya. Riwayat Imam Abu Ya'la al-Mausuli. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang persaksian anggota tubuh manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Di antaranya ialah firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah menjadikan tangan dan kaki berbicara sebagai saksi karena tanganlah yang mengerjakan perbuatan itu, dan kaki ikut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh tangan. Jadi perbuatan tangan mereka suatu ikrar atau pengakuan, sedangkan perkataan kaki merupakan persaksian. Jika semua perbuatan buruk seorang manusia dibukakan dan diungkapkan selama hidup di dunia dan diketahui oleh orang banyak, maka tentu ia merasa malu dan merasa sukar menyembuhkan muka mereka. Bahkan banyak pula di antara manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup menahan rasa malu itu. Di akhirat mereka akan mengalami apa yang mereka tidak sanggup mengalami dan menanggungnya semasa hidup di dunia. Berikutnya yakni ayat ke-66. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Terjemah Kemenak 2019 mengartikan ayat ini, seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan menghapus penglihatan atau membutakan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan selamat. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Baik, sekarang kita pahami makna perkata. Walau, wawunya ini adalah huruf athof, berarti kata sambung, berarti dan. Lau
ini adalah huruf syarat, ya, syartiyah, huruf syarat, seandainya, ya. Jadi jika atau seandainya. Kemudian nasya'u ini adalah fiil mudhari dan fa'ilnya. Fiil mudhari nasya'u adalah fiil mudhari wa fa'ilnya dan fa'ilnya adalah mustaqdir, takdiruhu nahnu. Isnadnya adalah nahnu, takdirnya adalah nahnu. Fiil mudhari dan fa'ilnya, takdirnya adalah nahnu. Nasya'u dari kata sya'a yasha'u. Masdarnya syai'an fahuwa sya'in wal maf'ulnya adalah masyi'un. Sya'al amro, dia ingin perkara itu. Sya'al amro, dia menginginkan perkara itu. Sya'al amro, dia menginginkan perkara itu, menghendaki perkara itu. Sya'al amro, dia menghendaki perkara itu. Berikutnya la tomasna. La tomasnya ini adalah taukid, ya, lamnya ini adalah taukid. Tomasnanya ini adalah jawab syarat, ya. Tomasnanya adalah fi'il madhi dan fa'ilnya ya, isnadnya adalah nahnu, ya. Tomasna ini, tomas dari kata tomasa yat misu tomsan bahwa tomisun wal maf'ulnya matmusun. Tomasa sendiri artinya tidak memperlihatkan atau menghilangkan atau menghapuskan atau memberangus atau meniadakan atau merahasiakan. Jadi la tomasna berarti sungguh kami akan menghapuskan atau kami akan menghilangkan. Tomasya syai, sesuatu itu hilang gitu. Tomasya syai, sesuatu itu hilang, hangus, nggak ada, hilang, ya. Tomasya syai, sesuatu itu hilang. Berikutnya ala a'yunihim, ala a'yun mutaqalliqani bi tomasna. Ala over, itu di atas pada a'yunihim. A'yun, ya, a'yunun itu berasal dari kata, adalah jamak dari kata ainun. Jamaknya a'yun atau wa'uyun. A'yunun wa'uyunun. Ainun a'yunun wa'uyunun. Ya, ala a'yunihim. Ala a'yunihim. Kemudian berikutnya fastabaku. Fastabaku fa-nya ini adalah huruf isti'naf, huruf permulaan saja, ya, fastabaku. Sedangkan istabaqo sendiri berasal dari kata istabaqo yastabiku, mengantisipasi atau mencegah. Berarti istabaqo yastabiku istibaqon fa huwa mustabiq, wal maf'ulnya mustabaq, mengantisipasi atau mencegah. Fastabiqu fa'ilnya adalah hum, ya. Fastabaku ini fi'il madhi dan fa'ilnya. Istabaku fi'il madhi dan fa'ilnya mustatir. Isnadnya, takdirnya adalah hum, gitu. Fastabaku, maka mereka mencegah, gitu ya. Mereka mencegah, gitu, ya. Jadi istabaqo ini juga bisa berarti berlomba, gitu ya. Istabaqo, jadi tasabaq. Istabaqo al-qaumu, kalau istabaqo al-qaum berarti kaum itu berlomba. Istabaqol qaumu berarti kaum itu berlomba, gitu ya. Terus kemudian asyiratan ini adalah isim mufrad, jamaknya adalah surutun.
artinya jalan, lorong, jalur, ya, as-sirat. As-sirat ini kedudukannya adalah ini ya, apa? Fa'il ya, as-sirat. Fa'il. Maf'ul. Makanya dia dibaca mansub. Kemudian fa'anna ini adalah fa-nya adalah huruf istifnah. Kemudian annanya mana? Annanya adalah isim istifham. Ya, then how? Fa'anna, then how? Maka bagaimana? Annanya ini adalah isim istifham, bagaimana? Fa'anna, maka bagaimana? Fa'anna, maka bagaimana? Yubsirun ini adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah hum. Ya, fa'ilnya adalah hum. Yubsirun dari kata basara yabsiru, ya, dari kata absara yubsiru, ya. Basara ini ada basura, yabsuru, ada absara yubsiru. Jadi yubsirun ini dari kata absara yubsiru, ibsaran, fa huwa mubsirun. Wal maf'ulnya mubsarun, yang artinya absara yubsirun ini melihat, memperlihatkan, memandang, mengamati. Berarti yubsiruna, hum yubsiruna, mereka melihat. Jadi kita artikan walau nasya'u, dan seandainya nasya'u kami menghendaki, la tomasna sungguh kami akan menghapus. Tomasna itu kan bisa menghapus, ya, atau menghilangkan. La tomasna sungguh kami akan menghapus ala a'yunihim, terhadap pandangan mereka, terhadap mata mereka, ya, menghapus penglihatan. Ala a'yunihim, terhadap mata-mata mereka. Di sini diartikan penglihatan, ya. A'yunihim. Fastabaqus sirata, sehingga fastabaku istifna, sehingga fastabaqus sirata, sehingga mereka berlomba-lomba mencari, ya, berlomba-lomba as-sirata ini mencari jalan. Fa anna, maka bagaimana? Yubsiruna, mereka dapat melihat. Bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Gitu ya. Fa anna yubsiruna walau nasha'u la tamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsiruna. Dalam tafsir Kemenak dijelaskan terkait dengan ayat ini, bahwasanya ayat ini menerangkan kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu jika dia menghendaki dapat saja menghapus penglihatan dan pendengaran orang-orang kafir, sehingga tidak dapat melihat, padahal mereka harus banyak beramal dan berbuat baik. Akan tetapi karena sifat kasih sayang Allah kepada manusia, maka hal itu tidak dilakukan. Orang-orang kafir tetap dapat melihat dan berbuat baik di dunia sesuai dengan petunjuk agama. Akan tetapi hal itu tidak mereka lakukan. Bahkan mereka banyak berbuat dosa. Dengan demikian, di samping mereka tidak memiliki amal kebaikan yang perlu diberi pahala, dosa-dosa mereka juga sangat banyak, sehingga siksaan Allah di akhirat tentu sangat berat. Mereka tidak dapat mengelak dari semua itu karena adanya kesaksian tangan dan kaki mereka. Nah ini, ya. Jadi jelas, ya. Jadi walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Gitu ya mananya, ya.
Baik, berikutnya yaitu ayat ke-67. Ayat ke-67. Walau nasha'u lamasyakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarja'una. Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup meneruskan perjalanan dan juga tidak sanggup pulang kembali. Mari sekarang kita pahami makna perkata. Walau, wawunya ini adalah huruf ataf, launya ini adalah huruf syarat. Dan seandainya, nasya'u, sudah dijelaskan di atas dari kata sya'a yasha'u, syai'an, bahwa sya'in, wal maf'ulnya musyi'an, musyi'un, ya. Sya'al amro, dia menginginkan suatu perkara, dia menghendaki satu perkara. Dikatakan sya'al amro, huwa sya'al amro, dia menghendaki satu perkara. Kemudian lamasyakhna, lamnya ini adalah taukid. Masyakhna ini adalah fi'il madhi dan fa'ilnya. Fa'ilnya nahnu. Ya, domir. Nahnu. Artinya nahnu. Masyakha ini yang merubah bentuk, mengubah. Masyakha mengubah. Ya, jadi masyakha yamsyahu mashan fahuwa masyikhun wal maf'ulu mamsukhun atau masyikhun. Yang mengubah, ya. Mengubah bentuk. Jadi la masyahnahum, sungguh kami akan mengubah mereka. Surely we would have transformed them. Transform them. Ya, surely we transform them. Jadi sungguh kami akan mengubah mereka. Masakho yamsyahu maskhon bahwa masyikhun wa maf'ulu mamsukhun wa masyikhun. Kemudian berikutnya masyakhun ala makanatihim. Makanatihim adalah isim mufrad. Makanun, jamaknya adalah amakinu atau amkinatun, tempat. Ala makanatihim, tempat mereka. Ala makanatihim, tempat mereka. Kemudian fama, faknya adalah huruf istiqnaf. Kemudian manya adalah huruf nafi. Ya. Nih, fama alfa'nya fa'nya juga harf bagian ini huruf ataf, ya, huruf ataf. Kalau di kitab I'rabul Quran ini disebut huruf ataf. Bagian yang lain juga mengatakan ini huruf istiqnaf gitu, ya, permulaan. Bisa huruf istiqnaf juga gitu maknanya, tapi bagi kita pakai sebagai makna alfa sebagai huruf ataf. Maknanya adalah manafiyah. Istata'u. Nah, istata'u ini adalah fi'il madhi dan fa'ilnya adalah mustatir, yaitu hum. Ya, hum. Fa'ilnya adalah hum. Istata'u itu dari kata istata'a yastati'u. Istata'a yastati'u. Istata'u berarti mereka mampu. Ya, istata'a yastati'u dapat atau mampu atau sanggup. Kalau istata'u berarti mereka sanggup atau mereka mampu. Mudiyan ini mudiyun, ya. Mudiyun itu masdar dari kata madha. Jadi pergi atau berlalu, meninggalkan, berangkat, berakhir, selesai atau lewat. Kalau mudiyun berarti pergi, perjalanan, berangkat, berpisah, lewat, habis waktu, ataupun bisa bermakna kadaluarsa. Walanya, wawunya adalah huruf ataf dan lanya adalah huruf nafi. Yarji'una ini adalah fi'il mudhari dan fa'ilnya
fa'ilnya adalah hum. Yarji'una sendiri berasal dari roja'a yarji'u ruju'an wa ruj'a wa huwa raji'un wal maf'ul marju'un anhu. Ya, roja'a jadi bermakna kembali, mengembalikan, pulang, berbalik, berulang, mundur, menarik, gerakan mundur atau menyusut. Bisa, ya. Jadi walau nasya, dan seandainya nasya'u kami menghendaki, la masyahnahum, kami akan mengubah mereka, masyahnahum. Ini ya. Ala makanatihim, itu mengubah mereka, ala makanatihim, di tempat mereka berada, makanatim famastata'u, maka mereka tidak akan mampu mudiyan, untuk pergi, ya pergi, famastata'u mudiyan, maka mereka tidak sanggup untuk pergi, wala yarji'un, dan juga mereka tidak akan sanggup untuk kembali. Gitu ya. Walau nasya'u lamasakhnahum, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'una. Baik, itulah tafsir mufradat daripada surat Yasin ayat ke-63 sampai dengan 67. Namun untuk 67 mari kita lihat dulu apa tafsir Kemenak terkait dengan ayat ini. Jadi ayat ini itu menerangkan kekuasaan Allah, yaitu jika Allah menghendaki, maka Dia tidak dapat mengubah bentuk orang-orang kafir di tempat mereka berada, sehingga tidak sanggup lagi berjalan dan kembali. Akan tetapi Allah hal itu tidak lakukan karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun begitu, orang-orang kafir yang memiliki kesempatan untuk beramal soleh sesuai petunjuk agama juga tidak melakukannya. Bahkan mereka bertambah ingkar, sehingga pantas mendapatkan siksa yang berat dan menghinakan di akhirat. Baik, itulah tafsir mufradat daripada surat Yasin ayat 63 sampai dengan 67. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.